Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah di hari yang indah berkumpul dengan wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan umur kita berkah, rezeki kita berkah, rumah tangga kita berkah, dan Allah mengumpulkan kita di surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih, punya potensi tauhid, keinginan menyembah Allahnya tinggi karena fitrahnya ingin menyembah Allah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah menjadi turis turunan Islam, sehingga anak-anak kita memiliki ibu yang insya Allah seperti kita, yang selalu berusaha menjadi ibu yang baik walaupun belum sempurna. Semoga usaha kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sampai akhir usia kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang belajar dari Luqmanul Hakim. Ada yang sudah kenalan dengan Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim itu salah seorang ayah. Ada yang berpendapat beliau seorang budak, ada yang mengatakan seorang penggembala. Intinya kita melihat bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Undur ila maqal wala tandur ila man qal. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang anak-anak kita menyampaikan quote atau narasi yang bisa menggugah hati gitu ya. Tapi kita jangan melihat siapa dianya anak kita, lihat apa yang disampaikannya. Nah, Luqmanul Hakim salah seorang hamba Allah yang kisahnya itu tercantum dalam Al-Quran karena beliau diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah itu apa? Hikmah itu pemahaman tentang agama, ilmu yang dia dapat, kemudian memahaminya, mengamalkannya. Kita kadang-kadang punya ilmu tapi sulit mengamalkan. Ada yang bisa ngamalin tapi ilmunya tidak banyak. Nah, Luqmanul Hakim ini salah seorang yang dipilih oleh Allah, memiliki hikmah yang luar biasa. Luqman ini ada yang berpendapat seorang nabi, tetapi jumhur mayoritas ulama mengatakan bukan seorang nabi. Namun tutur katanya bisa mengantar beliau kepada surat yang disebut dengan surat Luqman. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ada kisah, ada nama yang dimention, yang disebut dalam Al-Quran tentang kebaikannya, berarti orang tersebut baik sekali. Kenapa? Karena penduduk di bumi seluruh umat Islam yang membaca Al-Quran mengenalnya. Sebaliknya, jika ada nama yang tercantum di dalam Al-Quran tentang keburukannya, berarti betapa buruknya dia. Karena semua umat Islam di dunia membaca kisahnya. Apa contohnya? Surat Al-Lahab. Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah SAW, pamannya Nabi, tinggalnya dekat Ka'bah gitu.
bisa bahasa Arab tetapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang cerita ke saya, Bu Fatihah saya kemarin umroh, ternyata ke orang Arab ada yang nggak bener ya gitu. Ya kan di Saudi ada yang keturunan Rasulullah, ada yang keturunan Abu Lahab. Jadi nggak semua orang yang tinggal di sana orang baik gitu. Artinya apa? Di setiap negeri, di setiap tempat ada orang baik dan ada yang tidak baik. Di Al-Quran pun dicontohkan oleh Allah. Ada kisah orang baik dan ada kisah orang yang tidak baik. Nah, Luqmanul Hakim ini ketika memberikan nasihat kepada anaknya itu pakai skala prioritas. Prioritasnya mana dulu nih gitu. Mana yang didahulukan, yang harus disampaikan. Kalau Rasulullah SAW ketika ngasih nasihat cari timing yang tepat, waktu yang tepat kapan nih untuk ngasih nasihat. Nanti kalau sudah tahu waktunya kita ngikuti Rasulullah SAW, kita ikuti isinya di dalam Al-Quran. Skala prioritas untuk ngasih nasihat apa saja begitu. Masih ingat nggak ibu-ibu terkait dengan waktu yang tepat untuk ngasih nasihat? Udah ganti tahun ya, jadi bukunya udah ganti juga. Sehingga ilmunya udah gitu ya, udah lewat lah gitu ya. Kata Rasulullah, ngasih nasihat yang paling tepat itu 3 waktu. Yang pertama kapan? Yang pertama saat akan pergi. Kalau anak kita, buah hati kita akan pergi jauh atau pergi yang masih bisa kita prediksi lokasinya, itu pesan, nak jangan lupa sholat, nak jangan lupa pilih teman yang baik-baik. Dan itu dikondisikan, laki-laki poinnya saja, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Anak laki kalau panjang-panjang dia sudah pakai ransel udah pergi. Kita masih nak mana dia udah pergi. Anak laki-laki telinganya tidak terlalu tebal, tidak kuat berlama-lama mendengarkan cerita atau nasihat gitu ya. Jadi poinnya saja. Kalau anak perempuan bisa agak panjang sedikit. Kenapa? Karena anak perempuan terbiasa mendengarkan rumpian, biasa ngerumpi, jadi telinganya bisa agak lama. Jadi misalnya kita bilang, nak nanti kalau udah besar pilih suami yang begini-begini, dia masih bisa. Tapi laki-laki poin-poinnya saja. Nah itu Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa nasihat beliau? Ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Itu pesan Rasulullah ketika Ibnu Abbas akan pergi. Jadi enak ngasih nasihatnya ketika akan pergi, ketika akan kuliah, ketika akan mondok ya ke pesantren, ketika akan belajar di rumah teman, itu jangan lupa, nak kasih kabar Umi atau kasih kabar Bunda ya kalau udah sampai, nak jangan lupa sholat, nak gitu. Itu pertama. Yang kedua kapan? Yang kedua saat makan atau makan-makan. Dulu Umar bin Abi Salamah ketika makan itu tangan kirinya langsung gerak. Ibu pernah lihat orang Arab makan biasanya pakai nampan gitu ya. Kalau orang Arab itu kan ayam dibelah 2. Kalau kita kan dibelah 12 gitu ya. Memang udah beda gitu. Tenaganya beda. Kita sering masuk angin. Naik ojol masuk angin, kehujanan masuk angin. Mereka jarang masuk angin karena ayam dibelah 2. Kita dibelah 12. Kambing guling dimakan berlima, kita kambing guling dimakan 1. Jadi memang sudah berbeda ya untuk gizinya gitu. Nah Umar bin Abi Salamah ketika makan tangan kirinya bergerak ingin mengambil yang di tengah, daging itu biasa di tengah-tengah gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nah makan tuh baca bismillah gitu. Terus makan dengan tangan kanan. Karena Umar bin Abi Salamah tangan kirinya yang bergerak. Kemudian apa? Makan yang terdekat. 3 pesannya. Nah kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita yang balita, batita atau 7 tahun ke bawah atau cucu kita nggak bisa menyampaikan hadis ini. Nah
Rasulullah bersabda dalam hadis kesekian, enggak. Mereka enggak nempel. Tapi kalau kita bilangnya pesan ini kita sampaikan dengan lagu, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Tiga-tiganya dapat. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat. Isinya itu hadis gitu. Karena kalau balita 7 tahun ke bawah itu masih suka dengan lagu, ngapalnya cepet gitu. Nanti ketika besar dia baru paham, oh ini hadis ya bunda ya. Iya nak, itu hadis. Itu kedua ya, ketika makan atau makan-makan. Alhamdulillah nak, kita dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, bisa makan seenak ini, selezat ini. Itu kalau bukan Allah yang ngasih rezeki itu siapa misalnya gitu. Yang ketiga kapan? Yang ketiga saat sedang sakit. Jadi kalau orang sakit itu hatinya sensitif. Misalnya Rasulullah pernah ngasih nasihat kepada seorang anak Yahudi yang sedang sakit, ditengok. Beliau bilang apa? Aslim, masuk Islamlah gitu. Lihat ayahnya. Kedua diminta lagi aslim, masuk Islamlah, ditetap lagi ayahnya. Yang ketiga ayahnya menganggukkan kepala, mengizinkan anak ini untuk masuk agama Islam. Artinya apa? Orang sakit itu sensitif, orang sakit itu peka. Nggak usah anak kecil, kita lagi sakit, padahal kita lagi ngeliat HP, terus tiba-tiba suami datang, bunda udah sehat? Belum. Padahal udah sehat, tapi kalau ditanya itu kita baper gitu ya. Bunda udah enakan badannya? Alhamdulillah. Itu kita, apalagi anak-anak seneng kalau lagi sakit itu ditemani. Kan bunda udah bilang begini sabar ya nak, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa. Iya tapi aku kan gitu. Dengerin, itu sensitif banget anak. Kalau kita ngomong tuh serep. Bahkan doa orang yang sakit itu seperti doa para malaikat. Ibu, kita datang menjenguk orang sakit, orang baik-baik kadang lagi sakit nih bu, itu justru menasehati kita, mendoakan kita. Kenapa? Karena dia tahu, dia paham orang sakit itu seperti doanya para malaikat, tidak terhijab. Jadi kalau kita lagi sakit, mumpung sakit nih, banyakin doa, bukan banyakin ngeluh, banyakin doa. Karena orang sakit itu doanya luar biasa. Nah maka saat kita melihat anak kita sakit, istighfar gitu, atau doakan bunda, doakan gitu. Tapi bukan berarti orang sakit lagi mustajab nih bu, doanya dipaksa mendoakan kita, jangan. Tolong doakan ya, ini ada 3 permintaan seperti dia mau umroh, jadi ada permintaan datang ke orang sakit gitu ya. Kewajiban kita atau haknya orang yang sakit itu ditengok, dihibur gitu ya, diingatkan. Kadang-kadang kita tahu ilmunya bahwa sakit itu menggugurkan dosa-dosa, tapi suka lupa, butuh seseorang untuk mengingatkan. Nah kalau sudah tahu waktunya yang tepat kapan, baru kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ada 8 nasihat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya. Yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Ya bunai itu buah hatiku gitu. Beliau enggak bilang ya ibni, enggak, ya bunai. Kalau anak perempuan ya bunayyati. Apa pesannya? La tusyrik billah. Ada ulama tafsir mengatakan ada putranya Luqman yang musyrik gitu. Luqman ini, ayahanda Luqmanul Hakim ini hidup di masa Nabi Daud. Jadi ketika ada anaknya yang musyrik, nasihat yang pertama la tusyrik billah. Terus bagaimana? Ya kita ikuti nih. Pertama, akidah anak-anak kita harus bagus. Kalau dia sudah beriman, bagaimana imannya itu tidak ternoda dengan kesyirikan. Apa sih syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Perempuan saja di madu nggak mau gitu ya,
kayak nggak siap gitu. Kalau suami minta izin poligami, kita langsung ke kelurahan minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Banyak yang nggak mampu kalau di poligami, di madu. Manusia nggak siap di madu, padahal kita nggak ngasih udara sama suami kita, nggak ngasih matahari, nggak ngasih air, kita nggak mau. Sekarang Allah ngasih kita semuanya gitu, ngasih kita rezeki, ngasih kesehatan, yang menciptakan kita. Terus jahatnya manusia kadang-kadang menduakan Allah. Maka skala prioritas yang pertama itu akidah anak-anak kita harus dijaga, jangan sampai menduakan Allah. Mohon maaf, anak perempuan itu cenderung kepada kesyirikan lebih besar ketimbang anak laki-laki. Anak perempuan itu seneng, suka sama yang klinik-klinik yang unik-unik gitu, penasarannya tinggi. Kalau anak laki-laki logikanya bermain, masa iya bisa begitu gitu. Ibu ingat gak ada dulu ada ponari sweat, ponari sweat ya, yang pakai batu, ponari. Nah, nggak ada sweatnya, ponari. Terus naruh batu kan Bu di gelas gitu, terus airnya diminum, menganggap air itu gitu. Itu yang datang banyak kan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh penasaran, cepat percaya gitu. Cepat percaya. Kalau laki-laki pakai rasio, nggak mungkin lah masa batu bisa langsung gitu. Nah perempuan itu agak gampang gitu. Dan perempuan itu banyak yang kena diabetes karena terlalu sering mengkonsumsi rayuan manis. Jadi gitu, di PHP-in nanti kalau gitu ya Bu ya, kalau begini nanti akan mendapatkan A, B, C, D, itu gampang gitu. Maka Luqmanul Hakim memberi nasihat itu skala prioritas tubuh akidah nomor 1. Jadi dibiarkan yang lain dulu, akidah nomor 1, karena skala prioritasnya akidah. Ada 3 ilmu yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Apa yang pertama? Ilmu yang terkait dengan akidah yang benar, itu nomor 1 Ibu. Kalau akidahnya sudah benar, lanjut ilmu yang kedua yang wajib dipelajari. Apa yang kedua? Terkait dengan ibadah, ibadah yang sempurna, ibadah yang bisa diterima. Itu anak-anak harus diajarkan ibadah yang sempurna bagaimana. Oh yang ini nggak sah nak, misalnya hal-hal yang remeh-temeh ya, mohon maaf, perempuan itu kan suka keputihan, kemerahan, kebiruan misalnya gitu ya, banyak kan warna-warni. Itu diusahakan setiap mau sholat dicek gitu, karena keputihan itu kan bisa mazi, bisa wadi, bisa hadi. Nah itu ilmu yang basic tuh, ilmu yang dasar yang harus dipelajari oleh semua perempuan. Keputihan itu najis, jadi kalau misalnya kita sholat ada keputihan di sidi, celana dalam, itu dibersihkan. Banyak teman-teman yang lupa sehingga dia sholat dengan kondisi ada najisnya. Nah, hal-hal begitu tuh kan basic ya, ilmu yang harus dipelajari oleh kita semua. Terus yang ketiga apa? Ilmu yang terkait dengan akhlak yang mulia. Akhlak kepada orang tua, kepada mertua, kepada guru, kepada sahabat, kepada pasangan, kepada lingkungan dan seterusnya. 3 ilmu itu harus diberikan kepada anak-anak kita. Maka nasihat Luqmanul Hakim itu ada skala prioritasnya. Pertama akidah dulu. Jadi dibersihkan akidahnya, jangan sampai menduakan Allah. Alasannya apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Jadi ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya untuk tidak syirik, dilanjutkan dengan apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antara membahagiakan orang tua
Ini Masya Allah ya Bu, ada kalimat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi, temani, ngobrol. Saya sempat posting di Instagram itu terkait orang tua. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang belum sempat saya jawab semua. Ada curhatan anak-anak kita yang merasa bagaimana berbakti dengan orang tuanya begini dan seterusnya. Biarkan dosa orang tua Allah yang balas, jangan kita yang balas. Saya sedih ketika baca curhatan anak-anak di DM saya ataupun di komentar ya. Bagaimana bisa kita taat sama orang tua kalau orang tuanya begini. Biarkan itu urusan Allah. Biarkan. Berarti kita dipilih oleh Allah, diuji lewat orang tua kita. Kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Bukan berarti kalau dia berdosa terus kita nggak taat, enggak. Kita wajib taat kepada orang tua. Kecuali kalau orang tua meminta kita melakukan dosa, baru kita nggak taat. Tetapi ada dialog, ada komunikasi. Ibu pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika ibunya ngancem kalau kamu nggak ninggalin agamamu, ibu akan mogok makan. Hari pertama nggak makan, kedua nggak makan, udah lemas ibunya. Ini apa kata Sa'ad? Ibu mau makan kek, nggak makan kek, gitu. Terserah ibu, yang jelas kalaupun Allah ngasih 100 nyawa sama ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Rasulullah SAW. Sampai kapanpun nggak mau ninggalin agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi ngobrol, bukan marah-marah. Itu beda agama Bu. Beda agama, ibu sama anak beda agama tapi ngobrol. Bagaimana orang tua kita yang masih satu agama? Bagaimana kita bisa tega membentak orang tua? Kita bisa seperti sekarang ini karena doa orang tua. Jadi ketika saya melihat curhatan atau komentar anak-anak sekarang yang sedih sebetulnya, kok bisa mereka membuli orang tua sedemikian rupa? Kok bisa mereka curhat tentang orang tuanya yang begini. Kita yakin semua atas izin Allah. Kita diuji lewat orang tua, bisa. Lewat suami, bisa. Lewat anak-anak, bisa. Tugas kita apa? Berbakti saja. Karena kata Allah apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi wahnan ala wahnin itu apa? Lelah di atas lelah. Capek gitu. Capek di atas capek, puncaknya capek gitu. Terus kita kok gampang banget menyalahkan orang tua. Merasa dia tidak layak jadi ibunda kita atau jadi ayah kita. Sesalah-salahnya mereka sudah mendidik kita sampai sebesar ini, seperti ini. Biarkan itu Allah. Bukan kita yang balas, Allah. Serahkan kepada Allah saja. Doakan agar terbuka hatinya, doakan agar dilembutkan, agar apa yang kita minta saja. Tetapi kewajiban kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalimatnya kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, temani, ngobrol. Orang tua itu punya rasa rindu sama anaknya. Sejahat-jahatnya orang tua, di dalam hati dia yang paling dalam dia sayang. Cuma sayangnya terkadang diungkapkan dengan cara yang tidak kita inginkan gitu. Ibu-ibu tuh sayang, tapi sayangnya terkadang diungkapkan dengan teriakan. Nah, sarapan gitu. Kita nggak pengen dia masuk angin, tapi kadang-kadang anak nggak suka. Pengeng gitu ya, ibu tuh cerewet banget gitu. Mandi, nanti sekolahnya terlambat jam berapa? Sayang, biar anak kita nggak telat. Tapi harus teriak dulu gitu. Jadi ungkapan-ungkapan sayangnya orang tua terkadang tidak dipahami oleh anak gitu. Jadi kalau Allah menyampaikan ini, Masya Allah ya, setelah
tidak menyekutukan Allah, nempel langsung berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga merasa dipantau Allah, merasa diawasi oleh Allah, yang disebut dengan muraqabah. Ibu pernah dengar hadis tentang ihsan? Apa definisi ihsan? Kata Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Melihat Allahnya bagaimana? Dengan hati, dengan firasat, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Namun kalau level melihat Allah belum sampai, turun ke level yang kedua, bukan musyahadah tapi muraqabah. Karena kata Rasul apa? Definisi ihsan itu engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Nah level kita, Allah melihatmu. Jadi kalau kita merasa dipantau Allah, muraqabah. Pernah dengar nama malaikat siapa? Raqib. Raqib dan Atid. Raqib itu mengawasi CCTV-nya nih, siapa saja yang hadir di sini, yang datang tepat waktu siapa, yang telat siapa, yang di masjid ada ngerumpi atau tidak gitu. Itu ada CCTV-nya tuh. Oh, di sini hadir semua, langsung didoakan sama malaikat itu. Barakallah. Ternyata ibu-ibu banyak yang healing. Healingnya kemana? Ke Masjid Darussalam. Jadi kita kalau mau healing nggak usah jauh-jauh ke puncak, ke pantai, ke negeri mana. Duduk di sini ini sudah healing gitu. Kita kalau duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, ada ketenangan di sini kan. Sebetulnya wajah-wajahnya bermasalah semua. Tapi ketika duduk di sini ada ketenangan, itu healing yang sebenarnya duduk di majelis ilmu. Kata Ibnu Qayyim begitu. Duduk di majelis ilmu, kemudian membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga apa? Berdua-duaan dengan Allah, itu healingnya kita demikian. Maka saat kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya muraqabah. Nah, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya innaha in taqu mithqala habbah min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Di ayat 16. Apa kata Luqman? Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Bisa jadi hal-hal yang remeh-temeh, yang kaleng-kaleng, yang recehan yang kita lakukan, itu yang bisa mengantar ke surga. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi kebaikan yang kecil tadi bisa mengantar ke surga. Sebaliknya, jangan juga menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Boleh jadi karena keburukan yang kecil tadi mengantar kita ke neraka. Jadi Luqman menyampaikan kepada putranya untuk merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat penguatnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun. Ibu tahu zarrah? Zarrah itu ibu buka jendela. Nanti ada sinar matahari kan tuh? Ada molekul-molekul yang nggak bisa disentuh. Buka jendela, sinar matahari masuk gitu ya. Ada kan yang kecil-kecil gitu. Nah, zarrah lebih kecil dari itu. Sekecil itu berbuat baik akan diperlihatkan sama Allah. Keburukan juga demikian. Jadi Luqman itu tadi skala prioritasnya itu merasa dipantau sama Allah, sehingga ketika dia melakukan apapun dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ya bunayya aqimis shalah, mendirikan sholat. Ibu, yang kita kerjakan selama ini mengerjakan sholat atau mendirikan sholat? Bingung ya? Bedanya apa? Bedanya gini, kalau mengerjakan sholat
fisik dengan pikiran itu nggak sinkron. Tapi kalau mendirikan sholat, fisik, hati, pikiran itu gabung semua, sinkron semuanya. Kalau kita fisiknya ruku, pikirannya ke mall, nah itu mengerjakan. Jadi lebih banyak yang mana Bu, mengerjakan atau mendirikan? Banyak yang mengerjakan. Masih ingat kan dengan pertemuan bulan lalu ketika kita lalai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin, apa lanjutannya? Alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Yang celaka bukan sholatnya tetapi lalainya. Lalai apa? Lalai waktu, lalai rokaat, lalai bacaannya. Pernah yang mana Bu? Lalai waktu nembak terus tanggung lagi makan, tanggung lagi tidur siang, tanggung lagi ada orderan. Nah, lalai kan waktu kita. Tapi kalau ke mall kita bisa tawaf berkali-kali, nggak pernah lalai. Ayah waktunya nge-mall, ngemil, nge-mall, ngomel, nah itu kita nggak pernah lalai. Tapi pas sholat, nah, dikirim setan berlapis-lapis agar sholat kita nggak khusyuk. Maka lalai pertama lalai waktu. Pernah juga lalai rokaat. Saking khusyuknya kita bingung nih kedua apa ketiga. Itu lalai rokaatnya. Kadang-kadang lalai bacaannya. Harusnya subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal a'la. Baca surat lupa, panjang dikit lupa. Balik lagi ke inna a'toina atau wal asri. Sering banget kan begitu ya Bu. Kadang-kadang kita lalai. Maka belajar, kita sama-sama belajar mendirikan sholat. Pesan Luqmanul Hakim pada anaknya apa? Aqimis sholat. Itu yang ketiga, dirikan sholat. Oke, yang keempat ya. Tidak syirik, berbakti kepada orang tua, muraqabah. Oke. Yang keempat mendirikan sholat. Yang kelima apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Jadi ini satu paket ya Bu, amar ma'ruf dengan nahi munkar tuh satu paket. Mohon maaf banget saya singgung sedikit. Ada yang komentar ke saya begini, Bu Fathia, saya lebih suka Ustadz A atau Ustadz B gitu ya, atau Ustazah A, Ustazah B kalau bicara itu lembut, ngajaknya baik-baik. Tapi saya nggak suka sama Ustadz atau Ustazah yang suka ngelarang-larang. Saya bilang, Ibu itu satu paket, amar ma'ruf dan nahi munkar. Lebih gampang yang mana? Lebih gampang amar ma'ruf. Karena kalau amar ma'ruf cuma ngajak, mau ikut kek, enggak kek, selesai. Ya kan Bu? Ngaji yuk, males, ya sudah. Bu, sholat yuk, belum dapat hidayah, gitu. Kan gitu ya, kita udah ngajak, gugur kan kewajiban kita. Ibu nggak nutup aurat, ini wajib loh Bu nutup aurat. Nanti deh kalau udah pensiun misalnya. Kan ngajak. Tapi kalau melarang itu kan memutus mata rantai hawa nafsu. Makanya lebih susah diterima sama kita. Orang lagi asik ngerumpi. Terus kita bilang, astagfirullah kita ngerumpi lagi. Alah munak deh, lu juga suka ngerumpi kan, gitu kan Bu. Kayaknya sakit hati kalau ada yang ngingetin kita untuk tidak ngerumpi. Seakan-akan kita ini terlalu solehah gitu. Misalnya Mbak, bajunya terlalu seksi Mbak,
nggak apa-apa kali gitu. Tapi kan dia nggak suka kan Bu kalau dilarang gitu, karena dia lagi mabuk gitu. Orang mabuk cinta, mabuk harta, mabuk dunia, mabuk hawa nafsu, terus diingatkan, susah kan diterima. Maka terkadang mereka nggak suka. Saya nggak suka kalau ustadz atau ustadzah yang banyak melarang. Al-Quran itu ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ke anak juga sama sebetulnya. Anak kalau kita suruh nak sholat, ya tar, kita ditembak aja kan Bu, tar. Tapi kalau dia lagi zikir, main game gitu, kita larang, keselnya ada kan, gitu ya. Kita juga sama begitu. Orang lagi mabuk perempuan, lagi selingkuh, kita bilang, Pak, selingkuh itu membuat rumah tangga tidak utuh Pak. Ih siapa bilang Bu, justru selingkuh itu selingan indah rumah tangga utuh gitu. Karena kan dia lagi mabuk. Pak, kalau misalnya kita punya istri dua nggak adil, nanti jalannya miring Pak. Justru Bu Fathia, kalau satu tuh miring, kalau dua seimbang gitu. Cari kan gitu ya. Intinya ketika seseorang diputus mata rantainya, hawa nafsunya diputus mata rantai hawa nafsunya, berontak kan Bu gitu. Nggak usah jauh-jauh, yang nggak usah berat-berat. Kita tuh kan sering ngerumpi gitu ya. Kalau nggak ngerumpi rasanya sariawan kita tuh. Sehari-hari gitu, dari yang remeh-temeh kecil gitu, tapi tetap ngerumpi kan gitu. Pulang ngaji ketemu sama Bu ini enggak, iya, ngeliatin deh, prihatin, baju sama jilbab nggak matching, iya ya Allah, itu bisa gitu. Terus kita udahlah jangan kita rumpiin lagi. Tapi bener loh, bener, justru ngurumpi itu yang bener, kan begitu kata Rasulullah. Ketika sahabat bertanya apa definisi ghibah, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Ghibah itu dari ghaib, nggak kelihatan, nggak kedengeran gitu. Membicarakan kekurangan orang lain, keburukan orang lain yang kalau orang itu denger, dia malu atau marah, itu ghibah. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun yang kita ceritakan yang sebenarnya, itu ghibah, yang kita ceritakan yang sebenarnya. Kalau bukan yang sebenarnya namanya fitnah. Jadi gibah itu memang yang sebenarnya Bu. Ini bener loh Bu, iya bener, tapi kan gibah gitu. Tapi dia begini Bu, ini bener loh Bu, saya nggak ngarang-ngarang, itu gibah. Ya kan Bu. Terkadang sadar tidak sadar kita melakukan itu. Terus ada yang mengingatkan, kita nggak nyaman banget. Kita berhenti, ada Bu ustazah yang larang kita gibah, nanti bubar. Tapi ngomongnya tuh, kayak gitu. Mulai deh yang larang-larang datang gitu, nggak suka kan gitu. Padahal satu paket Bu, amar ma'ruf dengan nahi munkar. Nah, kenapa Luqmanul Hakim meminta putranya untuk melakukan ini? Ibu hafalkan surat Al-Asr. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Ketika Allah bersumpah demi masa, atau ada yang menafsirkan demi waktu asar, Allah menyampaikan apa? Seluruh manusia rugi, semuanya rugi. Seluruhnya manusia itu rugi kecuali jika melakukan 4 hal. 4 hal apa saja? Illal ladzina amanu, iman. Kedua, wa amilus sholihat. Cukup gak berhenti di situ? Tidak, Allah melanjutkan dengan kalimat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ketika Allah meminta kita beriman, karena kalau nggak ada 4 ini rugi semua kata Allah. Seluruh manusia rugi kecuali mau melakukan 4 hal. Kita buat ilustrasi. Iman itu nomor rekening, akun. Ibu punya duit banyak nih, tapi nggak punya nomor rekening, bisa nabung nggak? Nggak. Sama halnya orang amal baiknya banyak, tapi nggak ada iman kepada Allah, dapat pahala nggak? Nggak. Dia harus login dulu, buka nomor rekening dulu, itu iman. Kalau sudah buka nomor rekening, baru bisa setor tunai. Setor tunainya apa? Wa amilus sholihat. Amal soleh itu
seperti kita nabung Bu. Ngaji yuk, ngaji dapat pahala tahu gitu. Puasa yuk bulan Rajab dapat pahala tahu misalnya. Itu kita setor tunai itu Bu ke bank. Sholat kita setor tunai, puasa setor tunai gitu kan Bu. Tapi kita kan tahu diri Bu, kalau mengandalkan ibadah kita itu nggak banyak-banyak banget pahalanya. Ya kan Bu, sholat nggak khusuk-khusuk banget, sedekah nggak banyak-banyak banget gitu kan Bu. Sama suami nggak taat-taat banget gitu kan Bu. Iya kan Bu, kita kan ngukur diri sama anak nggak sayang-sayang banget gitu. Jadi kalaupun kita setor tunai, ya nominalnya paling berapa gitu. Maka kata Allah tambah dengan 2 lagi. Wa tawasau bil haq, saling menasehati, saling bertausiah dengan yang benar. Hal-hal yang benar, ngaji, ibadah, misalnya gitu Bu, sholat, sedekah, kita ajak mereka menutup aurat, berbakti kepada orang tua. Yang diajak yang benar-benar tuh Bu, itu seperti kita mendapat transferan. Kita bilang gini, teh ngaji yuk besok yuk. Males, sekali-kali deh, ntar ketagihan. Terus dia datang ke pengajian, karena kita yang ngajak kan Bu, dia dapat hidayah di situ. Maka kita yang ngajak dapat pahala yang sama dengan yang dia dapatkan, insya Allah Bu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Udah kaya kita Bu, ngajak. Karena kalau nggak ngajak orang lain, nggak peduli dengan orang lain, kita nggak dapat transferan. Kalau yang kita ajak 10 dapat transferan 10. Begitu juga seterusnya. Terus yang keempat apa? Watawasau bisabr. Kalau bertausiah atau ngasih nasihat itu harus sabar. Diajak lagi. Dia bilang males. Besoknya kita ajak lagi, kita ingatkan lagi. Dan kita paling paham dengan orang yang kita ajak. Ada yang diajaknya harus dengan pelan-pelan, ada yang diajaknya to the point, ada yang gitu ya Bu, kita paling paham siapa yang akan kita ajak. Kalau kita bisa melakukan 4 hal, kita udah buka rekening, kita store tunai, dan yang ketiga kita dapat transferan dari mereka. Makanya di sini dikatakan apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Itu yang keberapa? 5. Keenam, wasbir ala ma asobak. Yang ke-5, sabar. Sorry. Yang ke-6, sabar dengan apapun yang menimpa. Jadi orang hidup itu kan Bu, nggak mulus-mulus saja. Orang hidup itu dikasih ujian. Kadang ujiannya dari orang terdekat, kadang ujiannya dari orang-orang yang tidak kita kenal. Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan ke anak-anak, ujian itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi harus sabar. Sabar dalam segala hal. Namun yang disebut di sini wasbir ala ma asobak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi inna dzalika min azmil umur, itu sabar itu perkara yang penting Ibu. Ibu nanti bisa cek ulang, bulan lalu itu saya menyampaikan sabar ada 3. Pertama sabar dalam ketaatan, kedua sabar dalam kemaksiatan. Dalam ketaatan bagaimana? Perintah Allah kita jalankan dengan sabar. Taat sama suami, sabar. Sabar yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Maksudnya apa? Meninggalkan maksiat juga harus sabar. Nggak boleh selingkuh, nggak boleh ngerumpi, nggak boleh. Itu tuh harus sabar semua tuh Bu. Pengennya ngerumpi, sabar gitu. Pengennya marah-marah sama anak sama suami, tapi sabar. Sabar itu ketika kita punya keinginan Bu untuk melakukan maksiat terus kita tahan gitu maksudnya.
Itu sabar yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Nah yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Yang ketiga ini paling gampang karena nggak ada pilihan, Bu. Paling gampang ini. Sabar menjalankan perintah Allah ada pilihan kan, Bu? Mau sholat kayak mau enggak, ada pilihan kan, Bu? Sabar meninggalkan larangan Allah juga ada pilihan kan? Mau ngerumpi kayak enggak ngerumpi, pilihan. Tapi sabar dalam menghadapi ujian Allah enggak ada pilihan. Makanya yang paling gampang ini. Yang paling gampang saja kadang-kadang kita kurang kuat, kurang mampu. Padahal pada saat diuji Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Allah itu, Bu, sayangnya sama kita luar biasa, Bu. Apa saja yang Allah perintahkan itu mendatangkan manfaat buat kita. Apa saja yang Allah larang itu karena mudarat buat kita. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, digugurkan dosa-dosa kita, Bu. Apa saja yang kita lakukan, gitu ya, Bu ya. Itu kalau berdosa dihapus langsung. Allah tuh mendapat ada asmaul husnanya apa, Bu? As-sabur, maha sabar. Pernah nggak kita misalnya ngerumpi langsung dibuat sakit gigi? Enggak kan, Bu? Kita telat sholat langsung kecengklak badan kita, enggak kan, Bu? Kita bikin dosa setiap saat, tapi kan Allah enggak langsung hukum. Kenapa? Allah maha sabar. Kita kalau dikasih ujian atau misalnya kita dipukul sama orang, pengennya kan mukul balas. Disakiti pengennya kayak lagi gitu kan, Bu? Karena kita enggak sabar. Dan Allah itu maha sabar, maha sabar. Hambanya bikin dosa, ditunggu, Bu. Mungkin nanti malam dia taubat. Malamnya nggak taubat, mungkin besok pagi dia taubat. Pagi nggak taubat juga, mungkin di waktu duha dia taubat. Nggak taubat juga, mungkin nanti siang, mungkin nanti malam. Setiap kita bikin dosa itu ditunggu sama Allah taubat kita, Bu. Allah tuh sabar banget sama kita, Bu. Bikin dosa sebanyak-banyaknya, tapi Allah menunggu taubat kita, nunggu istighfar kita. Maka indah kalau kita bisa memaksimalkan momen-momen bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab itu kan amal soleh pahalanya lipat gandakan. Begitu juga dosa. Jadi kita perbanyak istighfar di bulan-bulan ini. Kita tinggal menghitung hari memasuki bulan suci Ramadan. Jadi latihannya sudah dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah ini wasbir ala ma asobak. Yang selanjutnya apa, Bu? Yang ke-7. Kata Allah, wala tushoir khaddaka linnas. Pesan Luqman kepada anaknya, jangan angkuh, jangan sombong. Kenapa? Dalam hadits qudsi dikatakan al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Kata Allah, sombong itu pakaianku. Kebesaran, keagungan itu selendangku. Punya Allah, hambanya nggak boleh pakai. Kalau ada yang pakai bagaimana? Ditempatkan di neraka. Sementara penyakit sombong itu titisan dari iblis, Ibu. Dan kita memilikinya. Manusia itu tidak maksum. Manusia itu bukanlah para nabi. Dokter sejati itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang tidak punya dosa. Kita bagaimana? Kita dokter sekaligus pasien. Karena dokter sejati itu para nabi. Artinya apa? Kita itu dokter kadang-kadang bisa menyembuhkan. Tapi pada hakikatnya terkadang kita juga punya penyakit yang disembuhkan oleh orang lain. Bukan berarti dokternya harus bersih dari penyakit semua. Karena dokter sejati hanya para nabi. Nah kita kadang-kadang bukan dokter juga, tapi pernah punya pengalaman gitu ya, Bu ya. Misalnya contoh gini, punya pengalaman bisa mengobati gitu. Contoh kita pernah batuk gitu kan, Bu. Terus kita minum obat A, sembuh.
Ketika teman kita batuk, aku tuh kemarin minum obat A sembuh. Dia bukan dokter kan Bu, tetapi pernah mengalami bahwa dia ketika batuk minum obat tersebut dan sembuh. Sama halnya kita semua. Kita perlu mengobati orang lain. Even kita kadang-kadang juga punya penyakit dan disembuhkan oleh orang lain. Maka saat penyakit hati itu nempel di dalam diri kita, ini sombong ini penyakit nomor 1 di dunia ya Bu. Kalau kita urut sejarah, ini kalau sesuai dengan sejarah, sombong itu penyakit pertama di muka bumi, yaitu sombongnya iblis kepada Nabi Adam. Ketika para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, Allah yang nyuruh ya Bu, sujud, mereka mau nggak Bu? Malaikat nyuruh sujud, Allah menyuruh malaikat sujud. Malaikat sujud nggak? Sujud. Iblis sujud nggak? Nggak. Kenapa iblis nggak mau? Kalimatnya, masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Jadi kalau malaikat ketika diperintahkan oleh Allah nurut gitu Bu, nurut ya Bu. Allah bilang A ikut, Allah bilang B ikut. Nah iblis tuh enggak nurut. Jadi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, alasannya apa? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Orang sombong kadang-kadang begitu. Masa orang kaya harus datang ke rumah orang miskin sih gitu. Masa aku yang lebih tua harus datang kepada yang lebih muda? Masa aku yang punya pengalaman harus ngalah sama yang belum punya pengalaman? Itu kesombongan yang sadar tidak sadar pernah kita lakukan. Sombong itu seperti api, pengen nyari tempat yang tinggi. Berbeda dengan air, air itu mencari tempat yang rendah. Makanya kalau dekat orang tawadu adem, dekat orang sombong panas, nggak enak gitu Bu. Ya Bu ya, ada teman, Mbak jilbabnya sutra. Iya kalau nggak pakai sutra aku tuh ketombean. Kayaknya nggak betah ya Bu. Jadi terus nanti kalau cipika-cipiki cuma mau tahu parfumnya merek apa. Tapi saya pernah melihat hal seperti itu Ibu. Qadarullah ngisi di salah satu tempat. Seorang ibu ketika cipika-cipiki itu megang bahan. Dan mata saya melihat itu gitu. Kenapa dia megang bahan gitu. Terus yang satu cipika-cipiki cuma mau tahu parfumnya yang merek apa. Nanti dikasih syarat deh sama temennya. Masih di bawah kita lah gitu. Nggak enak banget kan Bu? Saya aja yang ngisi nggak enak di situ. Padahal yang melakukan mereka. Tapi mata saya ketika melihat, aduh nggak nyaman banget gitu kan Bu. Bergaul dengan orang sombong tuh panas. Jadi pengen ikut-ikutan mau sombong gitu Bu. Aneh aja gitu ya, nggak enak gitu, nggak enak Bu. Misalnya ada orang belanja, nggak usah jauh-jauh Bu, siapapun bisa sombong ya Bu, siapapun. Ada tukang sayur, terus kita tanya beli apa, beli daging ayam. Anak-anak tuh kalau nggak makan ayam pada gatel-gatel. Kita kan pengennya, saya beli daging gitu kan Bu pengennya gitu ya. Tapi kan udahlah nggak usah dilayanin gitu. Jadi ada seorang khodimah tuh pinter Bu, asisten rumah tangga ART. Dia tahu nih kalau beli di tukang sayur nih orang ini pasti sombong. Dia udah paham. Jadi misalnya, aduh air nggak ada ya. Tadi tuh jadi terpaksa cuci muka pakai air galon gitu ya karena air nggak ada. Oh keluarga ibu tuh mandi pakai air galon sekeluarga. Digituin Bu sama dia Bu. Kenapa? Karena orang ini terbiasa gitu. Jadi panas gitu Bu. Kita nggak enak jadi panas. Beda kan Bu kalau beli apa Bu? Beli kangkung, sama saya juga kangkung kan gitu. Kalau sama orang lain aja tawadu, apalagi sama pasangan, sama anak,
tawadu, jangan main tinggi-tinggian Bu. Itu nggak bisa rata. Kita bilang udah kesini lagi terus kan Bu, susah. Tapi kalau kita ya nyantai, Masya Allah ya Bunda begini, Bunda pun bukan siapa-siapa, kalau bukan karena bantuan ayah enak kan Bu. Tapi kalau ayah untung banget nikah sama Bunda atau ya gitu. Itu suami bisa komentar, siapa bilang ayah justru kurang selektif waktu itu gitu. Kan gak enak Bu, akhirnya saling menjatuhkan. Ke anak juga begitu. Jadi hal-hal yang bikin hati gak enak tuh, sombong tuh Bu, jauhkan. Anak kita juga disampaikan ini. Itu Luqman itu skala prioritas ya Bu, dari akidah gitu kan Bu, terus ke ibadah, dirikan sholat, sampai ke akhlak. Coba luar biasa. Akhlaknya tuh harus rendah hati. Allah suka sama orang yang rendah hati. Terakhir apa Bu? Nggak terasa setengah 11. Terakhir waqsid fi masyika waqdud min sautik. Sederhana. Sederhana dalam berjalan, sederhana dalam berbicara. Kalau berjalan nggak terlalu ke atas matanya, nggak terlalu ke bawah gitu ya, sampai tetangga nggak ngeliat kita gitu kan Bu. Sederhana aja berjalan kita. Terus suara kita juga sama, sederhana, nggak teriak-teriak, nggak juga terlalu pelan gitu. Apalagi kalau perempuan ya Bu, perempuan itu nggak usah lenje-lenje gitu, nggak usah cadel-cadel mendesah gitu kan. Perempuan sering ya bilang makasih maaci gitu. Takutnya bapak-bapak yang denger kan jadi gimana gitu. Terus iya kan Bu, banyak yang kalau sama perempuan gak ada masalah, saya makci ya perempuan. Tapi kalau bapak-bapak itu kan kata Allah apa? Fala takhda'na bil qaul. Jangan dilembut-lembutkan, jangan didesah-desahkan, jangan dilenje-lenjekan gitu. Kenapa? Khawatir di dalam hati laki-laki ada yang berpenyakit. Aduh suaranya aduh bikin lemes aja gitu Bu. Kalau kita ya sama-sama perempuan kan mungkin biasa saja, tapi kan laki-laki berbeda. Makanya dalam agama kita tuh Bu, kalau imamnya laki-laki, makmum yang laki-laki, imamnya lupa nih Bu, itu langsung kan subhanallah gitu. Tapi kalau perempuan yang membetulkan, meluruskan, nggak pakai lisan kan Bu, pakai tasbih atau tasbih gitu Bu. Kenapa? Karena dikhawatirkan suara perempuan tuh fitnah. Apalagi mohon maaf ya Bu, orang Arab itu punya suara memang aslinya Bu, aslinya memang Masya Allah gitu. Kita yang perempuan saja dengernya gimana gitu. Kalau orang Indonesia kan even dia ngomong bahasa Arab itu nadanya biasa. Fatia, apa kabar? Fatia, kaifa haluk? Tuh gitu ya Bu. Tapi kalau orang Arab, Fatia, kaifa haluk ya habibti? Gitu. Suaranya tuh memang Allah kasih begitu. Itu nggak dibuat-buat, memang begitu Bu. Beda sama kita. Nah bayangkan kalau imam lupa, tiba-tiba makmum subhanallah, tambah lupa dia Bu. Dia tandain ini rumahnya di mana, istrinya siapa ini, tambah lupa dia Bu. Makanya ketika imamnya laki-laki ditasbih atau ditasbih gitu, agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi kata Luqmanul Hakim kepada anaknya sederhana saja, berjalannya sederhana, bicaranya juga sederhana, proporsional Bu. Jangan terlalu tegas, galak, enggak juga. Karena seorang bapak bilang begini, Bu, saya ketemu perempuan galak banget Bu. Saya nanyanya baik-baik, mau kemana Bu? Jawabnya, mau ke kantor. Astagfirullah. Kaget dia Bu, saya nanyanya baik-baik Bu Fatia. Tapi dia jawabnya kaget Bu saya Bu, biasa aja mau ke kantor Pak gitu. Jangan juga terlalu lenje lah Bu ya, mau ke kantor. Biasa saja, proporsional gitu. Biar ya itu sederhana kan proporsional Bu.
Jangan lagi sama Bu, bukan hanya langsung ya Bu, nih lewat gadget sama. Kalau ada yang telepon suaranya standar saja. Jangan dibuat macam-macam ya Bu. Suaminya pergi, dia mumpung suami pergi dia langsung telepon mantannya. Oi cepetan gitu. Kata Luqman apa akhlak perempuan, akhlak kita umumnya laki-laki sederhana, perempuan juga sama. Sederhana dalam berjalan, sederhana dalam berbicara gitu. Jadi tidak sombong, sederhana. Masya Allah ya Bu, skala prioritas Luqmanul Hakim memberikan nasihat tuh urutannya indah banget Bu, indah banget. Jadi dahulukan akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Untuk perempuan khususnya jaga kehormatan kita, jaga. Ketika kita menjaga kehormatan kita, kok bisa? Karena Allah yang menjaga kita. Jadi laki-laki akan respect, akan hormat ya Bu, akan menghormati perempuan yang menjaga kehormatannya. Terutama di era sekarang nih Bu, mohon maaf ya Bu, kita punya anak perempuan, ini harus disampaikan. Khawatir lupa, khawatir mereka terbiasa, khawatir mereka menganggap itu fine saja. Padahal ketika mengolah kata itu ada caranya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, buat saya, buat ibu-ibu solehah gitu ya. Dan mudah-mudahan berharap sekali kita bisa mengamalkannya. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.